dibandingkan dengan Habil saudaranya. Karena adanya kedengkian dan kebencian dalam hatinya, ia sangat berharap Habil gagal. Akhirnya kau kembali juga. Ayah begitu mengkhawatirkanmu. Kupikir ini perburuan pertama dan terakhirku. Kalian tidak perlu khawatir. Sudah begitu lama kau di hutan, tapi kau malah kembali dengan tangan hampa. Aku hampir saja kehilangan nyawaku di sana. Aku diserang oleh rusa. Kupikir kau berkelahi dengan singa, dengan tangan kosong. Qabil, sudahlah. Apa ayah marah padaku? Tenanglah, dia tidak akan marah pada anak emasnya. Dia hanya akan marah jika aku yang melakukan hal seperti itu. Apa maksudmu? Kenapa ayah harus marah padamu dan tidak padaku? Memangnya kenapa? Karena kau adalah anak sayangannya, anak baik, begitu kan? Kamu tidak pernah berbuat salah. Kamu ini adalah buah hatinya. Qabil saudaraku, itu tidak benar, Qabil. Ayah mencintai kita berdua. Dia akan sedih mendengar hal itu. Aku juga mencintainya. Tapi seperti biasanya, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau pikir aku tidak lihat? Beda sekali ayah memperlakukanmu. Aku tidak percaya kau berkata seperti ini. Apa maksudmu membeda-bedakan? Dia memperlakukan kita benar-benar sama. 2 hari yang lalu, aku memohon untuk berburu, tapi tidak diizinkan. Malah kau yang diizinkan. Jadi berhentilah berpura-pura, seolah kau tidak paham apa yang kukatakan. Tapi waktu itu sedang ada banjir besar. Semua persediaan makanan kita habis. Kita akan mati kelaparan jika tidak bekerja keras mengisi persediaan makanan. Itulah alasanku untuk pergi berburu. Aku hanya ingin membantu, tapi karena dia membenciku, dia tidak mengizinkanku. Itu tidak adil. Ayah mengkhawatirkanmu. Ia sayang padamu. Aku juga sayang padanya, tapi ia akan lebih memperhatikanku jika kau tidak merusaknya. Kau tidak serius dengan ucapanmu itu, kan? Sebaiknya kita segera pergi sebelum ayah mengkhawatirkan kita berdua. Nabi Adam adalah seorang ayah yang penuh kasih, yang mencintai kedua anaknya. Tetapi ia tahu bahwa dalam hati Qabil berkobar rasa iri yang dipicu oleh bisikan setan yang membuatnya menjadi jahat. Adam mencoba melunakkan hatinya dengan memberinya pekerjaan menanam gandum. Dengan harapan cara itu akan membuat pribadinya yang kasar menjadi lembut. Demikian pula untuk membantu Habil mempertahankan sifat sabarnya, Adam memberinya pekerjaan memelihara ternak. Tapi bisikan setan terus-menerus menghasut pikiran Qabil. Karena tidak mampu menolak pengaruh setan, Qabil sering mengikuti bisikan itu. Tapi tidak ada yang mengira bahwa setan akan menyesatkannya begitu jauh. Qabil, sekeras apapun usaha untuk menjadi anak baik, tetap saja ayahmu akan lebih mencintai Habil daripada dirimu. Kau harus melupakannya sebagai saudaramu, atau seluruh keluargamu akan memusuhimu. Suatu hari, Nabi Adam memanggil putra-putranya dan memberitahu mereka supaya berkurban sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini merupakan ujian untuk melihat siapakah di antara mereka yang terbaik dalam berkurban. Kedua putranya harus meninggalkan sebagian hasil kerja keras mereka di atas bukit yang telah ditentukan. Tanpa ragu, Habil pun memilih domba terbaiknya. Dengan senang hati kuberikan semua yang kupunya kepada Allah, karena ialah yang mengkaruniakan semua yang aku punya. Sayangnya, Qabil tidak mempunyai cara berpikir yang sama. Kenapa aku harus memberikan tanaman terbaikku? Padahal, aku telah bersusah payah menanamnya. Tapi, kalau aku tidak memberikan apa-apa, ayah akan menyebutku zolim. Aku pikir, kalau aku meletakkan buah-buahan busuk, pasti tidak akan ada yang tahu. Dan ayah pasti tidak akan meremehkanku lagi. Ternyata akalku ini cerdik juga ya. Qabil pun sampai ke bukit tempat meletakkan kurban. Saat itu suara hatinya mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Dan ia hampir saja mengurungkan maksud buruknya. Qabil tidak tahu bahwa Allah melihat segala tindakannya dan mengetahui niat jahat dalam hatinya. Akhirnya ia pun melanjutkan meletakkan buah-buahan busuk tersebut.
Ya Allah, terimalah kurbanku ini, maafkanlah kesalahanku, dan tunjukilah ibuku, ayahku, dan saudaraku ke jalan yang benar. Beberapa saat kemudian, Nabi Adam memberitahu anak-anaknya bahwa Allah telah menerima kurban Habil dan tidak menerima kurban Qabil. Akibatnya Qabil merasa bahwa ia telah diperlakukan tidak adil. Nabi Adam menjelaskan padanya bahwa tindakannya selalu dilihat oleh Allah yang Maha melihat dan Maha mendengar setiap gerakan yang kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita rahasiakan darinya. Meskipun kecewa pada dirinya sendiri, perasaan bersalah Qabil segera digantikan oleh hasutan setan kepadanya. Lihat kan, Habil yang pilih lagi. Sekarang jika ada orang yang menyingkirkannya, siapa yang tahu? Kamu tahu kan bahwa kau bisa melakukannya diam-diam dan tidak akan ada yang menyalahkannya. Singkirkan dia, atau kau akan menyesal seumur hidupmu. Iya, aku akan melakukannya. Aku akan membunuh Habil. Kenapa kau diam saja? Atau kau masih kesal dengan apa yang telah terjadi? Katakan. Sekarang aku akan membunuhmu. Ah? Membunuhku? Qabil, itu tidak lucu. Jangan bercanda. Lalu kenapa kau membawa batu di tanganmu? Katakan. Seharusnya dari dulu kau sudah kusingkirkan. Apa yang kau ucapkan? Kita ini putra Nabi yang agung. Kita bersaudara. Saudaraku, apa kau sudah lupa hal itu? Kalau kita besar bersama-sama, lalu kenapa kau tega ingin membunuhku? Saudara, kau bukan saudaraku. Kau adalah musuh terbesarku. Aku sudah muak karena kau memperlakukanku seperti orang bodoh. Aku tidak mengerti. Yang bisa aku lakukan hanyalah menjadi saudara terbaik. Meskipun kau melayangkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan pernah melakukan hal yang sama padamu. Sial! Habil sangat sedih atas kejadian hari itu. Dia baru menyadari betapa dengki saudaranya kepadanya. Jika ia merasa sedih atau sedang bimbang, ia suka mendaki bukit di mana ia bisa menyendiri untuk memikirkan dan menemukan kedamaian. Tapi tidak hari ini. Ketenangan dan kedamaian yang akan menghiburnya tak ditemukannya dimanapun. Hati dan pikirannya dilanda gundah. Dengan putus asa ia ingin bercerita kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Tapi ia tidak ingin ayahnya menjadi khawatir. Tidak, ini adalah masalah yang harus dipecahkannya sendiri. Ia berharap setelah beberapa hari Qabil akan tenang untuk kemudian dapat bersama-sama Qabil membasmi pikiran jahat yang melandanya. Kau mendengar sesuatu, Qabil? Aku yakin itu singa atau harimau pemangsa manusia. Sebaiknya kita pergi dari sini. Jangan katakan kalau kau ini seorang penakut. Baiklah, tapi